Ayo bareng-bareng yuk. Boleh 1, Habib. 2, 3. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyra salatan tubashiruna fiha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadha ila yaumil akhirah. Ya, cukup apa lagi? Mungkin kita langsung mulai saja Habib ke acara inti ya untuk Boleh, agar boleh, boleh. Boleh, boleh, silakan. waktunya tidak melorot kemalaman. Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Kak Sunai izin ya dari awal lagi agar kita membuka acara pada kajian kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattah ya Alim iftah lana babana bil Qur'anil azim naslum minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Amin amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Umar Munawwaroh selaku founder Majelis Ta'lim Bait Al-Muhammadi, yang saya hormati juga Ustadz Beni Halomuan selaku penasehat Majelis Ta'lim Bait Al-Muhammadi, dan tak lupa pula yang saya hormati para jemaah yang sudah bergabung pada malam hari ini. Nah, sebelum mengawali acara pada malam hari ini yang spesial, mari panjatkan syukur sebesar-besarnya atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkatnya kita semua dapat menghadiri majelis ta'lim di malam hari ini untuk memperoleh ilmu, barokah, dan bermanfaat pastinya. Semoga para teman-teman, para hadirin semua yang berbahagia dan kita pastinya selalu diberikan kesehatan agar tidak ada halangan untuk mengajar ilmunya. Insya Allah, saya Sunai Susan, selaku moderator pada malam hari ini, izinkan saya untuk membuka acara dan membacakan rangkaian acara pada malam hari ini dengan tema Maulid Nabi. Sebelum itu, mari kita mengucapkan basmalah bersama-sama dan membacakan surah Al-Fatihah ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, berikut saya bacakan susunan acaranya. Yang pertama, pembukaan yang sedang berlangsung pada saat ini. Yang kedua, penyampaian peraturan majelis. Yang ketiga, acara inti, yakni penyampaian materi dari Habib, insyaallah. Dan yang keempat, kata motivasi. Yang kelima, pembacaan doa yang insyaallah akan dibawakan oleh Habib. Nah, kita lanjut ke acara selanjutnya, yaitu penyampaian peraturannya, teman-teman. Yang pertama, teman-teman harus memakai nama asli. Jika bukan nama asli, maka kami tidak mengizinkan untuk masuk ke ruang kajian. Yang kedua, pastinya teman-teman menutup aurat. Yang ketiga, memastikan mikrofon. Yang keempat, teman-teman harus meluruskan niat. Yang kelima, jangan memotong pembicaraan. Jika teman-teman bertanya juga, teman-teman harus mengutamakan raise hand, angkat tangan, atau tulis di kolom chat. Setelah itu, teman-teman bisa menunggu moderator untuk mempersilahkan. Selanjutnya, insya Allah saya akan membacakan CV pemateri. Izin Ustadz, nama lengkap Habib Ali Al-Hindun,
MPDI, alamat dari Al-Bahjaz Kuburaya, pendidikan dari pesantren Manbaus Syafa Pontianak dari 2004 sampai 2007, terus berlanjut kepada pesantren dakwah Darul Lugah Wadawah dari 2007 sampai sekarang. Moto hidup pasti nih, jangan lelah kalau lillah. Akun sosmed, FB, IG, TikTok, YouTube, teman-teman bisa cari di Habib Ali Al-Hindun dengan tema Maulid Nabi pada malam hari ini. Jadi untuk Habib, waktu dan tempat saya persilahkan untuk mengisi materinya. Baik, tak mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibina wa syafi'ina rasulillah, Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, wa la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri, wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, wa saddid bihi lisani wahdi qalbi, bijahin nabi wa sahbil ali. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Adada kulli harfin kutiba yuktab abal abdin dahar tahirin amma ba'du. Ya, kami cintai, kami muliakan para pecinta-pecinta Nabi Muhammad SAW, para perindu Rasulullah SAW, jamaah majelis khususnya ya, jamaah majelis Bait Al-Muhammadi ya, yang saat ini sedang hadir di Google Meet atau di Zoom ini ya. Maaf Habib, itu mic-nya. Ya, kepencet. Alhamdulillah, saya sekarang juga izin ya, ada live di TikTok saya juga gitu. Karena tadi sambil menunggu saya live TikTok, mau saya matikan kayaknya sayang. Tapi spesial untuk tanya jawab dan juga sapaan saya untuk yang sudah bergabung di Google Meet ya. Jadi mohon maaf yang ada di TikTok ya, saya tidak menyapa karena sebenarnya ini kajian yang khusus ya untuk kawan-kawan dari Majelis Bait Al-Muhammadi yang pada malam hari ini juga Masya Allah merayakan milad majelisnya yang sudah ke-1 ya, sudah sebentar. Alhamdulillah, berarti majelisnya semakin istiqomah, insya Allah semakin jaya, karena tidak sedikit juga majelis yang hanya bertahan beberapa bulan ya, tahu-tahu gugur, tutup atau bubar gitu ya. Maka nasihat kami, ayo istiqomah majelis ya. Kalau bisa jaya terus, jangan sampai putus yang hadir di sini, tetap istiqomah mengaji. Ini sudah Allah Subhanahu wa taala fasilitasi. Dulu kalau kita mau ngaji itu kita harus hadir pengajian secara offline, bahkan sampai pulang larut malam ya kan. Nah, sekarang sudah Allah mudahkan bagi yang punya kesibukan, Allah tinggal klik link Google Meet, Zoom, atau banyak juga yang live sekarang ya. Tinggal kita masuk aja ke room. Nah, nanti tinggal diri kita aja gitu. Apa namanya? Mau atau tidak kesadaran diri kita itu masih mau ngaji apa enggak gitu. Sudah Allah fasilitasi sehingga enggak ada lagi alasan di akhirat nanti, kenapa kamu enggak bisa ini, kenapa kamu enggak bisa itu. Oh, saya enggak tahu ya Allah, di kampung saya enggak ada majelis, di tempat kami enggak ada yang menyampaikan, enggak ada Pak Ustadz. Oh, itu sudah enggak bisa karena sudah Allah fasilitasi semuanya, sudah ada kajian enak, tinggal duduk ya, bahkan bisa sambil ngeteh, sambil ngopi, sambil bersandar ya, sambil nyantai-nyantai di kamar atau di depan rumahnya, ya enak sekali, tinggal diri kitanya aja, dari diri kita sendiri, mau apa tidak. Nah, maka bersyukurlah kita yang hadir di room ini, berarti kita adalah termasuk orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita Allah menjadikan kita orang yang mau menghadiri majelis ilmu walaupun bersifat kajian online. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita orang istiqomah dan senang menghadiri majelis ilmu dalam format apapun, khususnya dalam format kajian offline. Kalau offline tuh pasti lebih barokah ya. Ini kan kalau darurat aja gitu kan, mungkin ada yang berhalangan atau apa gitu ya. Baik, tema kita pada malam hari ini adalah hikmah kelahiran Nabi Muhammad SAW ya.
Assalamualaikum Bib, khair, moga antum dalam keadaan sehat. Waalaikumsalam, alhamdulillah, amin. Baik, kawan-kawan sekalian, pecinta Majelis Bait Al-Muhammadi, pecinta Rasulullah SAW, orang Arab itu, mereka itu punya kebiasaan untuk menamakan bulan itu sesuai dengan kebiasaan mereka. Contoh, kenapa dinamakan Muharram? Dinamakan Muharram karena dari kosakata haram. Muharram itu termasuk bulan yang haram. Kenapa? Dikarenakan orang Arab pada saat tersebut mereka mengharamkan diri mereka itu untuk berperang. Orang Arab itu dulu suka sekali berperang, ya. Kecuali di bulan-bulan haram, termasuk bulan Muharram. Makanya di bulan Muharram mereka nggak berperang karena menghormati bulan yang haram, menghormati bulan Muharram, makanya dinamakan Muharram. Setelah Muharram bulan Safar. Kenapa dinamakan bulan Safar? Ya, Safar itu ada dua sebab. Yang pertama dinamakan Safar karena dia berasal dari akar kata sifir. Sifir itu kosong. Sifir itu artinya kosong. Artinya, kenapa dinamakan kosong? Karena orang Arab, mereka itu meninggalkan kota Mekah di bulan tersebut. Berbondong-bondong meninggalkan kota Mekah. Jadi orang Arab itu kenapa meninggalkan kota Mekah? Karena mereka berdagang. Ya, mereka mereka menjajakan barang dagangannya gitu. Nah, jadi kebiasaan pekerjaan orang Arab itu pada zaman tersebut sebelum Nabi lahir ya, itu dua, mayoritasnya dua. Yang pertama mereka bercocok tanam. Mereka mereka itu menanam gandum, ada juga yang menanam korma gitu. Dan itu bukan musim panen ya. Bulan Safar itu belum masuk musim panennya. Nah, sehingga alternatif kedua mereka berdagang, mereka menjual dagangan gitu. Nah, mereka berdagang itu di bulan Safar. Di bulan Safar. Nah, sehingga karena kebanyakan daripada mereka itu berdagang, ya, maka mereka keluar meninggalkan kota Mekah sehingga kota Mekah itu menjadi kosong, kebanyakan kosong kayak sepi gitu ya. Sehingga walhasil makanya disebut bulan Safar karena sifir, karena kota Mekah saat itu kosong. Sebab yang kedua dinamakan Safar karena berasal dari akar kata sofro. Sofro itu artinya kuningan gitu. Nah, kenapa disebut kuningan? Karena mereka berdagang, yang didagangkan apa? Barang-barang yang berwarna kuning atau kuningan tadi. Mereka menjual emas ya, mereka menjual tembaga, mereka menjual bejana-bejana dari kuningan. Lah barang-barang yang saya sebutkan itu kan berwarna kuning ya. Asing bahasa Arab kuning itu sofro. Sofro nanti terjadi perubahan kata dari sofro menjadi sofar. Maka dinamakan kota Safar karena kebanyakan mereka itu berdagang, yang didagangkan adalah barang-barang yang berwarna kuning atau kuningan seperti emas, tembaga dan lain-lain. Makanya disebut bulan Safar. Nah, berikutnya ada bulan Robi. Robiul Awal dan Robiul Akhir atau Robiul Tsani. Robi ini artinya adalah musim panen. Karena mereka yang tadi itu yang bercocok tanam, mereka itu panen di bulan ini. Kurma panen, yang nanam gandum panen. Nah, bahasa Arab panen itu Robi. Robi itu panen. Dan mereka panennya itu 2 bulan gitu ya. Karena kebunnya kan banyak gitu kan. Ada Robiul Awal, ada Robiul Tsani. Robiul Awal itu adalah panen pertama, Robi Usani adalah panen kedua, itu Robi gitu. Nah, di bulan Robi ini, Robiul Awal, Robi Usani, sebelum lahirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu bulan yang notaben biasa saja, nggak ada kejadian istimewa di dalamnya. Beda sama Safar tadi. Kalau Safar itu banyak kejadian sejarah seperti selamatnya Nabi Musa dari kejaran Firaun, lalu selamatnya Nabi Yunus dari dimakannya ikan hut, ya kan, dan lain sebagainya. Banyak tuh kejadian di bulan Safar. Begitu juga dengan bulan Muharram. Bulan Rabiul Awal itu bulan yang biasa saja, nggak ada istimewa di dalamnya, hadirin wa hadirat. Nggak ada nggak ada kejadian yang besar gitu. Sebelum lahirnya Nabi Muhammad SAW. Begitu lahir baginda Nabi SAW, yang lahirnya pada hari ini atau tadi malam, lebih tepatnya itu malam 12 atau hari 12 Rabiul Awal, bertepatan juga dengan hari Senin, kebetulan sekarang hari Senin, maka bulan Rabiul Awal
menjadi bulan spesial, menjadi bulan yang istimewa, ya, sehingga seluruh makhluk di penjuru dunia mereka menunggu-nunggu, merayakan rame-rame, menyemarakan bulan Rabiul Awal, khususnya pada malam 12 Rabiul Awal. Jadi yang awalnya biasa saja, bulan Rabiul Awal dengan kedatangan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam langsung menjadi bulan yang mulia, langsung menjadi bulan yang agung. Kenapa? Karena adanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Doktor almarhum Syahid Doktor Said Ramdan Al-Buti, beliau ditanya, oh mohon maaf, salah. Abu Yazid Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Abu Yazid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani, ulama besar dari kota Mekah, beliau ditanya, kenapa sih Nabi SAW itu lahirnya di bulan Rabiul Awal, di bulan Maulid? Kok nggak lahir di bulan lain aja, misalkan di bulan Ramadan gitu ya? Atau di bulan Rajab, di bulan Ramadan kan bulan yang mulia, orang pada berpuasa kan, atau di bulan musim haji gitu, atau di bulan Rajab, karena bulan Rajab juga bulan yang mulia gitu. Kenapa di bulan ini kok enggak lahir di bulan Rabiul Awal, kok enggak di bulan ini aja, di bulan yang barusan saya sebutkan tuh Ramadan, bulan haji gitu. Nah, Abu Yazid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani, beliau menjawab, di antara hikmah, perhatikan nih, di antara hikmah kenapa Allah Subhanahu wa taala lahirkan baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di bulan Rabiul Awal adalah karena Allah ingin menunjukkan, ingin menampakkan bahwasanya kemuliaan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu terletak pada zatnya, terletak pada dirinya, bukan karena sebab yang lain. Gampangnya begini. Kalau Nabi lahir di bulan Ramadan, ya, atau di bulan yang lain, maka nanti akan muncul omongan-omongan yang mengatakan wajar Nabi Muhammad mulia. Oh, dia lahir di bulan Ramadan. Oh, wajar Muhammad mulia. Oh, dia lahir di bulan haji. Karena bulan Ramadan, bulan haji itu bulan mulia. Mohon maaf ya, bukan mendiskreditkan suku, enggak. Ini walillahil masalul a'la, contoh aja, perumpamaan saja. Ya. Oh, ini ada yang dari Filipina ini. I'm from Mindanao, Philippines. Welcome to my room from Philippines. My brother, Pak Kwito from Philippines. Masya Allah, I'm from Borneo. I'm from West Borneo. Kalau dari luar negeri kita sapa ya. Yang lokal ya, mohon maaf ya. Nah, gampangnya begini. Di Jawa itu, adik-adik sekalian, itu masih ada sebagian aliran, sebagian ajaran yang meyakini bahwasanya beberapa hari itu mendatangkan wangsit. Jadi kalau lahir di bulan ini atau lahir di hari ini, misalkan Jumat Kliwon, oh ini nanti anaknya bakal sugih gitu ya. Nanti anaknya bakal kaya gitu. Oh kalau lahir di bulan ini, di hari ini nanti anaknya bakal sial gitu ya. Itu ada. Nah di Arab itu waktu itu juga ada. Mereka mempercayai itu gitu. Mereka mempercayai sebagian orang Arab itu mempercayai kalau siapa yang lahir di bulan-bulan yang mulia itu akan mendatangkan manfaat gitu. Itu mereka masih percaya. Ini disebutkan di dalam kitab sejarah ya. Bukan khurafat ini. Ini disebutkan di dalam beberapa kitab sejarah. Nah, Allah ingin menepiskan itu. Allah ingin membuang itu. Jadi Nabi Muhammad SAW itu nggak lahir di bulan Ramadan, nggak lahir di bulan haji, karena Allah ingin menunjukkan kalau Nabi Muhammad itu mulia dengan dirinya sendiri. Bukan karena faktor lain. Nabi Muhammad mulia bukan karena faktor bulan, bukan karena faktor hari, bukan karena faktor waktu, bukan. Tapi justru bulan Rabiul Awal yang mana Nabi lahir di dalamnya, justru bulan itu menjadi mulia gara-gara baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hari itu menjadi mulia gara-gara ada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalamnya. Bulan Rabiul Awal yang awalnya itu bulan yang biasa saja, karena ada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalamnya, langsung menjadi bulan yang mulia. Nabi Muhammad SAW lahir pada hari Senin. Hari Senin itu mimpi buruk, khususnya bagi para PNS ya, apalagi yang tinggal di kota gede. Ini karena hari libur ya. Coba kalau hari biasa, oh mumet, apalagi yang di Jabodetabek gitu, mumet. Tapi di samping kemumetan yang ada pada hari Senin, ketahuilah di hari Senin hari kelahiran Nabi. Sehingga ketika kita melakukan ibadah seperti berpuasa pada hari Senin, dapat pahala lebih, dapat pahala plus, yaitu puasa
Senin Kamis. Kalau kita puasa pada hari Selasa, nggak ada namanya puasa Selasa. Walaupun sah-sah saja puasanya gitu. Puasa pada hari Rabu boleh-boleh saja gitu. Tapi kalau Senin ini ya dapat kesunahan. Karena Nabi SAW berpuasa pada hari Senin. Nabi ditanya, lima sumta yoma itsnin. Kenapa engkau berpuasa pada hari Senin? Nabi SAW, yaumun wulidtu fihi. Karena pada hari Senin itu adalah hari di mana aku dilahirkan. Jadi Nabi SAW sendiri pun merayakan hari kelahirannya dengan ritual ibadah seperti berpuasa itu. Nah, jadi hikmah dari apa yang saya sampaikan ini, segala sesuatu apabila sudah terhubung atau ada hubungannya dengan Nabi Muhammad SAW, maka sesuatu itu menjadi indah. Maka sesuatu itu menjadi barokah. Seperti bulan. Ini bukan yang berakal ya gitu ya. Ini kalau berakal bentar lagi saya contohkan, saya ceritakan. Yang nggak berakal contoh bulan, hari gitu ya. Bulan harinya kan wujudnya itu nggak ada gitu kan. Nah, itu karena berhubungan dengan Nabi, alias ada Nabi SAW di dalamnya. Nabi SAW lahir di dalamnya, seketika menjadi bulan yang mulia. Seketika menjadi bulan yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan para ulama salah sepakat ya, malam Rabiul Awal, maksudnya malam 12 Rabiul Awal itu tadi malam gitu ya. Itu adalah malam yang lebih agung, lebih mulia daripada seluruh malam yang mulia. Malam Lailatul Qadar. Walaupun malam Lailatul Qadar itu dia mulia, bahkan kemuliaannya itu disebutkan di dalam Al-Qur'an. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Disebutkan di dalam Al-Qur'an kemuliaannya. Tapi yang melebihi malam Lailatul Qadar adalah satu malam, yaitu malam kelahiran Nabi Muhammad SAW. Malam Isra Mi'raj, malam nisfu Sya'ban, itu masih di bawah Lailatul Qadar. Lailatul Qadar aja masih kalah dengan malam kelahiran Nabi, apalagi malam-malam yang lain gitu kan. Nah, sehingga ya, kenapa di malam kelahiran Nabi SAW itu menjadi malam yang paling afdol di antara seluruh malam? Karena tanpa adanya kelahiran Nabi SAW, niscaya kita nggak akan mengenal yang namanya malam Lailatul Qadar. Kita nggak akan tahu namanya malam nisfu Sya'ban. Kita pun nggak akan tahu malam Isra Mi'raj atau malam-malam mulia yang lain. Tapi karena ada Nabi Muhammad SAW, kita jadi tahu akhirnya malam-malam yang baru saya sebutkan itu. Kita bisa mendapatkan kemuliaan malam Lailatul Qadar. Kita bisa mendapatkan kemuliaan malam nisfu Sya'ban. Kita bisa mendapatkan kemuliaan malam Isra Mi'raj dan lain sebagainya. Nah, sehingga ulama salaf ijma, konsensus, sepakat malam kelahiran Nabi SAW adalah malam yang paling afdol. Malamnya doang, bukan seluruh malam Maulid, bukan. Malam Rabiul Awal, malam kelahiran Nabi SAW saja itu tadi malam. Maka beruntunglah yang tadi malam itu betul-betul mengisinya dengan ibadah, mengisinya dengan nilai-nilai yang positif ya. Karena malam itu hanya kalau Lailatul Qadar itu kan kita nggak dapat kan, nggak pasti dapat gitu, nggak tahu datangnya itu kapan gitu kan Lailatul Qadar. Tapi kalau malam Rabiul Awal kan udah ketahuan tanggalnya gitu. Oh tadi malam gitu, jadi ketahuan udah pasti. Kalau malam Lailatul Qadar kan kita nyari lagi gitu kan, kita nyari lagi gitu. Nah, sehingga malam malam kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena sudah diketahui secara pasti. Nah, maka sangat gampang kita untuk menghidupkan malam tersebut, ya. Walaupun setiap malam itu punya spesifikasi masing-masing gitu ya. Saya bukan merendahkan ABC, tapi itu menurut para ulama. Dan ini memang betul sudah ijma ulama ya. Ijma ulama sampai ijma sepakat, tahu sepakat. Udah sepakat semua malam kelahiran Nabi SAW itu lebih afdol daripada malam yang lain. Begitu juga malam Lailatul Qadar. Ya, walaupun itu kan syariat, hakikat apa itu tidak, tetap malam kelahiran Nabi SAW lebih afdol. Nah, itu bulan saja mendapatkan manfaat. Apalagi kita yang manusia. Kita ini manusia. Kalau ada hubungannya dengan Nabi SAW, maka akan menjadi berkah, akan menjadi indah. Contoh, ya, yang menyusui Nabi SAW. Orang yang pertama kali menyusui Nabi itu, ya, selain ibunda beliau Siti Aminah, sebelum diasuh oleh Sayyidah Halimatus Sa'diyah, yaitu Suwaibah al-Aslami.
Suwaibah al-Aslami ini awalnya adalah budaknya Abu Lahab. Budaknya Abu Lahab dia. Nah, dia ini diutus atau disuruh oleh Abu Lahab untuk mengasuh Aminah. Yang mana Aminah itu adalah iparnya. Karena Abdullah, suaminya Aminah, itu adalah adiknya Abu Lahab atau saudaranya Abu Lahab gitu. Nah, karena Abdullah ini wafat saat Nabi SAW di usia kandungan 2 bulan. Nah, Nabi di kandungan umur 2 bulan, Abdullah wafat gitu ya. Maka Abu Lahab menyuruh atau mengutus Suwaibah untuk membantu atau ikut mengasuh persiapan kelahirannya Siti Aminah saat itu. Begitu lahir Nabi Muhammad SAW, Suwaibah pun langsung bergegas untuk memberitahukan atau memberikan informasi kepada Abu Lahab bahwasanya keponakannya yang bernama Muhammad itu sudah lahir. Tahu nggak apa yang terjadi? Begitu Suwaibah ngasih tahu, ya kan? Abu Lahab, ini apa namanya? Keponakanmu Muhammad sudah lahir gitu ya. Keponakanmu Muhammad ini sudah datang gitu. Saking senangnya Abu Lahab ini langsung ya dimerdekakan ya Suwaibah al-Aslami itu. Langsung dimerdekakan. Saking senangnya itu. Suwaibah al-Aslami dimerdekakan, lalu dia mengadakan jamuan, mengundang seluruh penduduk kota Mekah dengan menyembelih 1000 kambing dan 1000 unta. Padahal dia cuma mengadakan tasyakuran sekali seumur hidup. Tapi sekali tasyakurannya nggak nanggung-nanggung ya. 1000 onta, 1000 kambing. Nah, gara-gara sekali doang, beliau senang merayakan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Dan itu masih baik loh. Muhammadnya masih baik gitu. Bukan yang sudah diangkat menjadi Nabi gitu. Nah, maka Abu Lahab ini kan jahat betul kan sama Nabi. Abu Lahab ini musuh bebuyutan Nabi SAW, padahal pamannya sendiri kan. Sampai dituliskan di dalam Al-Quran, tabbat yada abi lahabiu watab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Surat Al-Lahab itu. Surat Al-Lahab itu menjustifikasi tentang kekafiran dan celakanya Abu Lahab di akhirat nanti gitu. Ternyata dalam sebuah riwayat, seperti dalam kitab Nurul Dhalam diceritakan, ada seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas ini, beliau mimpi ketemu Abu Lahab di neraka. Betul-betul tersiksa Abu Lahab ini. Dia disiksa, dipecut, dicelup di neraka ya kan. Diriwayatkan di dalam Al-Quran itu kulamana dijaculuduhum badallah juru dan ghairaha yadzukul adab. Setiap kali kulitnya matang, kami ganti dengan kulit yang lain. Gitu terus agar mereka merasakan azab. Begitu Abu Lahab juga termasuk yang disiksa ngeri ya, jangan dibayangkan lah, pokoknya ngeri banget lah siksa neraka itu kan. Tapi setiap hari Senin, tiba-tiba siksaan Abu Lahab ini diringankan ya, lalu keluar air dari sela-sela jari tangan Abu Lahab. Ya. Ini cerita disebutkan dalam kitab Nurul Dhalam ya, yang ditulis oleh Imam Nawawi Al-Bantani, ulama besar dari Banten gitu ya. Kebanggaan ulama Nusantara itu disebutkan cerita ini. Sehingga Abdullah bin Abbas bertanya, Abu Lahab, dari mana engkau mendapatkan kemuliaan seperti ini? Engkau disiksa sepanjang hari, tapi setiap hari Senin kok tiba-tiba diringankan siksaanmu, lalu keluar air dari sela-sela jarimu sehingga engkau bisa meminum. 6 hari disiksa, haus kan? Nah, lumayan lah Senin ya. Bisa minum gitu kan, walaupun cuma seminggu sekali ya. Nah, maka si Abu Lahab ini bertanya menjawab apa? Aku mendapatkan kemuliaan seperti ini dikarenakan dulu saat keponakanku Muhammad lahir, itu aku saking senangnya, itu ku merdekakan budakku yang bernama Suwaibah al-Aslami itu, lalu aku sodako bersedekah atau mengadakan jamuan kepada seluruh penduduk kota Mekah dengan menyembelih kambing sebanyak 1000 ekor dan juga unta sebanyak 1000 juga. Sekali doang, seumur hidup sekali doang merayakan kelahiran Nabi, senang atas kelahiran Nabi, langsung mendapatkan kemuliaan, diringankan siksanya. Padahal disebutkan namanya dalam Al-Quran surat Al-Lahab. Cerita yang terkenal ini pun ditulis dalam sebuah lantunan syair yang indah. Idza kana hadza kafiran ja'a dhanbuhu itabat yadahu fil jahimi mukhallada ata annahu fi kulli yawmin itsnaini yukhaffafu anhu lisururi bi ahmada wa ma dhannu 'abdil ladzi tula hayatihi bi ahmada masruran wa mata muwahhidan. Idza kana hadza kafiran, apabila ini orang kafir, ja'a dhanbuhu itabat yadahu fil jahimi mukhallada,
telah datang dosanya itu dan ditetapkan kekafirannya itu di dalam surat Al-Lahab. Ata'annahu kulayminitren. Tapi walaupun dia dipastikan kekafirannya dengan disebutkan namanya di dalam surah Al-Lahab, tapi setiap datang hari Senin, yukhaffafu anhu lisururi bi Ahmada. Diringankan siksaannya itu karena senang atas kelahiran Nabi Muhammad. Qamadzannu abdilladzi tulahayatihi. Kalau orang seperti Abu Lahab aja mendapatkan manfaat dari kelahiran Nabi Muhammad, maka bagaimana dengan keadaan seorang hamba yang tulah hayatihi sepanjang hidupnya itu bi Ahmad masruran wa mata muwahhida. Senang dengan Nabi Muhammad, cinta dengan Nabi Muhammad, wa mata muwahhida, ya, apa namanya, dan dia wafat dalam keadaan bertauhid, dalam keadaan apa namanya, beriman atau mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi seperti itu. Jadi Abu Lahab saja merayakan kelahiran Nabi Muhammad SAW saja mendapatkan manfaat, diringankan siksaannya. Bagaimana dengan kita-kita? Bagaimana dengan anggota Majelis Bait Al-Muhammadi? Yang Masya Allah namanya aja Bait Al-Muhammadi, ya. Kalau kita istiqomah mencintai Nabi Muhammad, oh, bukan hanya diringankan siksaannya, tapi bisa jadi kita mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Contoh yang kedua, itu orang kedua, yang ketiga lah ya, yang menyusui Nabi SAW setelah Suwaibah Al-Aslami dan juga ibundanya, yang bernama Siti Halimah Sa'diyah. Siti Halimah ini bukan orang yang kaya, dia orang yang sederhana, orang yang miskin, biasa saja. Bahkan dia hanya punya kambing sama keledai. Keledai untuk kendaraan, kambingnya itu kurus-kurus, ya. Kurus-kurus. Kayak kambing, aduh pokoknya udah kayak mau sakaratul maut gitulah. Dagingnya nggak ada, susu nggak keluar gitu. Keledainya pun keledai yang paling jelek, sehingga paling lamban gitu. Nah, orang Arab itu punya kebiasaan itu menyusui anak. Jadi menyusui anak itu menjadi sebuah pekerjaan Arab pada masa tersebut. Ada musimnya itu. Jadi mereka tuh suka anak-anaknya itu diasuh atau disusui di pedesaan. Seperti di kota Taif. Taif itu desa. Kenapa? Karena satu, udara di pedesaan itu lebih bersih, lebih dingin, lebih sejuk. Beda sama di kota, di Mekah panas dan sudah bercampur dengan polusi. Kedua, bahasanya. Bahasa orang desa itu lebih halus, lebih sopan gitu. Beda sama bahasa orang yang di kota. Di kota tuh udah kasar-kasar gitu ya. Nah, seperti ya contoh di Jawa lah. Di Jawa itu kan mohon maaf ya sebagai contoh. Kalau di kota-kota itu kan kebanyakan bahasanya sudah umum, sudah mainstream ya, bahkan ada yang terkesan kasar. Tapi kalau kita main ke pedalaman seperti wilayah Bumi Ayu ya, seperti wilayah apa itu? Solo, Solo yang enggak pedalaman, itu kromo inggil kan, halus-halus ya, apa namanya, sopan-sopan semuanya. Nah, sehingga orang Arab pada saat tersebut juga sama. Mereka kepingin anaknya itu bahasanya itu halus-halus dulu gitu. Nah, tibalah musim untuk menyusui anak, turunlah ibu-ibu yang berada di pedesaan seperti di kota Taif. Mereka turun ke kota Mekah mencari mana bayi yang akan diasuh. Karena sudah menjadi kebiasaan dengan alasan yang barusan saya sebutkan tadi. Termasuklah Siti Halimah. Siti Halimah juga turun. Karena beliau berasal latar belakangnya bukan keluarga yang berada, sehingga harus menjadi pekerjaan untuk mendapatkan biaya tambahan. Nah, cuman sekali lagi kendaraan Siti Halimah ini kendaraan yang paling lambat. Sehingga di saat teman-temannya menggunakan kuda, pakai keledai pun keledainya yang sehat, gitu ya. Cepat-cepat semua, sementara kendaraan Siti Halimah paling lambat. Sehingga terakhir sampai gitu. Di saat Siti Halimah sampai, teman-temannya udah pada pulang. Karena kendaraannya paling lambat gitu. Nah, ketika teman-temannya sudah sampai, Siti Aminah ini beliau sudah nunggu di depan pintu rumah sambil menawarkan anaknya yang bernama Muhammad. Bu, ibu anak saya Muhammad gitu ya. Maksudnya Nabi Muhammad masih kecil gitu ya. Nah, mereka tuh pada mau sebenarnya untuk mengambil Nabi Muhammad karena lucu dan sebagainya. Tapi begitu tahu Nabi Muhammad saat bayi itu adalah yatim, mereka mikir ibu-ibu ini, loh bapaknya nggak ada. Nanti yang ngasih saya upah siapa? Ibunya. Kalau ibunya ya berarti upahnya sedikit dong. Nah, jadi mereka mikir kalau saya ambil bayi Muhammad ini, saya nggak dapat upah ataupun upahnya kecil, sehingga mereka enggan, nggak mau gitu. Akhirnya mereka skip, mereka tolak, mereka cari bayi yang lain. Sampai sudah habis semua, datanglah Siti Halimah.
Awalnya Siti Aminah ibunda Nabi ini sempat pesimis. Ini jangan-jangan apa namanya? Jangan-jangan ini bayi saya bakal ditolak juga ini. Ternyata benar, itu ditawarkan kepada Siti Halimah dan Siti Halimah ini adalah orang yang terakhir gitu. Awalnya Siti Halimah ragu juga gitu. Sama jawabannya. Wah, ini anak yatim, nanti yang ngasih saya upah siapa? Yang ngasih saya makan siapa gitu kan? Yang ngasih saya gajinya siapa gitu. Sempat tidak mau. Akhirnya cuman karena dia keliling-keliling udah tidak ada lagi karena dia datang terakhir kan. Bayi-bayi yang lain apa namanya? Dia sudah diambil oleh teman-temannya, sehingga dia mikir, ah udahlah daripada saya pulang saya nggak membawa apa-apa, daripada saya pulang tangan kosong, tak ambil aja lah gitu. Lumayanlah buat nambah-nambah sedikit gitu kan. Nah, sehingga Siti Halimah mau tidak mau ya mengambillah bayi Muhammad SAW tersebut karena dia pikir daripada dia pulang dengan tangan hampa ya lebih baik dia ambil saja gitu kan bayi Muhammad SAW. Nah, singkat cerita ya maka begitu diambil bayi Muhammad SAW itu ya tiba-tiba keberkahan langsung mendatangi ke keluarga Halimah. Di antaranya begitu keledai yang awal tadi saya ceritakan itu kan apa namanya? Dia kurus kan, lambat gitu. Begitu di apa bayi Muhammad naik di atas apa keledainya Siti Halimah, seketika keledai yang tadi kurus kering itu yang apa namanya? Yang tidak sehat itu menjadi sehat seketika, menjadi laju gitu. Bahkan bisa menyusul teman-temannya yang sudah pergi duluan. Bayangkan, temannya ini udah pergi duluan. Ya, bahkan ada yang mau sampai. Siti Halimah ketinggalan di belakang dan kendaraannya itu yang paling lambat. Seketika begitu bayi Muhammad SAW naik di atas keledai Siti Halimah, itu langsung menjadi kendaraan yang paling laju, bahkan bisa menyusul teman-temannya, bahkan sampai duluan, sampai temannya heran. Ini beli keledai baru apa gimana gitu kan? Dan keberkahannya datang lagi. Kambing-kambing Siti Halimah yang awalnya itu adalah apa namanya kurus-kurus gitu kan, langsung menjadi kambing yang sehat-sehat, gemuk-gemuk, bahkan mengeluarkan susu deras setiap hari. Sehingga Siti Halimah tidak hanya menjual daging kambing, tapi juga menjual susu kambing. Masya Allah. Sampai tetangga-tetangganya itu, penduduk kota Taif, kalau mau menggembala kambing, bilang apa? Kalau kalian ingin menggembala kambing, taruhlah kambing kalian itu di mana kambing Halimah berada, taruh di situ. Kenapa? Karena kambingnya gemuk-gemuk. Kambingnya itu sehat-sehat gitu. Susu-susunya itu apa namanya? Seger-seger gitu kan. Cerita ini ada di dalam kitab Nurul Yakin dan juga Sirah karangan Ibn Hisham, ahli sejarah. Kalau Nurul Yakin itu karya daripada Syekh Faidullah Bik, ulama besar dari kota dari Arab juga gitu. Sirah Ibn Hisham siapa nggak kenal Imam Ibn Hisham ya? Nah, jadi cerita yang saya sampaikan ini berasal dari ada sumbernya, ada di kitabnya gitu ya. Yang ngarang bukan apa namanya adalah Imam Ibn Hisham gitu. Ya, kalau nggak tahu siapa Imam Ibn Hisham, silakan apa namanya dicek gitu ya, Ibn Hisham gitu ya. Naam. Baik, kawan-kawan sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka kemuliaan Nabi Muhammad SAW ini jadi ya, mohon maaf ada gangguan sedikit. Ditutup ini, tutup pintunya tutup. Ya, jadi ya sebentar dulu, sebentar. Oke, baik kembali kepada pembahasan ya. Jadi kawan-kawan sekalian, kalau dari cerita-cerita yang baru saya sampaikan, intinya ya
semakin kalau kita ada hubungan dengan Nabi Muhammad SAW, maka semuanya akan terasa indah dan akan penuh barokah. Sebagai contoh lampu. Nah, di atas saya ini ada lampu ini. Nah, lampu ini ya sebesar-besarnya lampu. Kalau dia tidak terhubung dengan listrik, maka dia nggak bakalan nyala. Dia nggak bakalan menyala gitu, ya. Tapi kalau dia terhubung dengan listrik, sekecil apapun lampunya, maka dia akan nyala. Ya, ada lampu kecil, lampu apa? Lampu sen, kecil dia. Tapi dia terhubung dengan listrik, apa? Aki motor. Ya. Atau ada lagi lebih kecil, lampu apa? Lampu indikator oli. Nah, di apa namanya? Di mobil itu biasanya ada tuh lampu indikator oli. Dia kalau nggak warnanya biru, warnanya merah itu. Dia kecil, tapi karena dia terhubung dengan listrik, maka manfaatnya luar biasa. Gara-gara lampu itu, kita jadi bisa tahu ini mobil olinya bagus apa tidak. Ya, bayangkan, kalau misalkan lampu itu nggak ada, maka nanti kita nggak tahu. Ternyata mobil saya olinya bermasalah. Kita laju aja karena lampunya nggak nyala. Kita bawa, kira olinya itu biasa-biasa saja. Ternyata olinya bermasalah. Akhirnya rusak, bawa ke bengkel, turun mesin. Akhirnya apa yang terjadi? Keluar duit 10 juta. Gara-gara apa? Lampu indikator oli tidak menyala. Jadi walaupun kecil lampunya, tapi karena dia terhubung dengan listrik, ada arus listrik, bisa memberikan manfaat. Lampu sen itu kecil, karena dia terhubung dengan listrik, bisa memberikan manfaat. Kita sen kiri, orang di belakang bisa tahu. Ya, oh dia belok kiri. Kita sen kanan, orang di belakang bisa tahu. Oh dia mau belok ke kanan. Sehingga nggak nabrak. Bayangkan kalau lampu sen nggak nyala. Kita ke kiri, dia sen kanan. Kita ke kanan, mohon maaf, dia sen kanan, ternyata belok kiri. Dia sen kiri, ternyata belok kanan. Kita belakang nggak tahu. Atau dia mau ke kiri, lampu sennya nggak nyala. Akhirnya apa yang terjadi? Nabrak, akhirnya kecelakaan. Karena kecelakaan, sakit. Akhirnya keluar uang jutaan rupiah. Gara-gara apa? Lampu sekecil sen tidak menyala. Nah, oleh karenanya, ya, walaupun diri kita ini kecil, hendaknya kita selalu terhubung dengan Nabi SAW. Nabi itu diibaratkan seperti arus listrik tadi gitu ya. Nah, lampu sebesar apapun, ada lampu besar. Lampu apa? Lampu jalan. Besar dia, wattnya 50 watt, 100 watt. Ya, tapi ya, dia tidak terhubung dengan listrik, alias mati atau konslet. Maka dia nggak bisa memberikan manfaat. Dia mati. Dia nggak bisa nggak bisa menerangi orang di sekitarnya. Nah, sehingga sebesar apapun kita, kalau kita tidak terhubung dengan Nabi Muhammad SAW, kita seperti lampu yang tidak ada arus listriknya tadi. Oh, saya ini kecil Pak Ustadz. Saya ini kecil. Sehingga apa gunanya saya terhubung dengan Nabi SAW? Di ruangan saya ini banyak lampu. Ada 5 lampu, masing-masing itu 10 watt. Ini 10 watt, ini 10 watt, 10 watt, 10 watt. Di tengah-tengah nyempil lampu sen tadi. Lampu sen itu berapa watt? Anggaplah 2 watt misalnya. Dia seakan-akan kalau kita taruh di tengah lampu yang banyak, seakan-akan faedahnya nggak ada. Untuk apa juga gitu kan? Lampu yang 2 watt di tengah-tengah kumpulan banyak lampu yang besar-besar wattnya gitu. Nggak ada faedahnya gitu. Jadi adanya nggak nambah cahaya, nggak adanya juga nggak membuat redup gitu. Tapi kalau lampu yang terhubung listrik tadi walaupun kecil, kita taruh di motor, maka dia bisa memberikan lampu, menerangi jalan. Kita taruh di gang-gang yang sempit. Paling tidak dia bisa memberikan informasi kalau di jalan itu ada lobangnya, gang itu ada bahayanya gitu kan. Nah, sehingga walaupun kita kecil, tapi begitu kita terhubung dengan Nabi Muhammad SAW, di saat itu kita nggak bisa memberikan cahaya. Tapi mungkin saat kita pulang atau berada di tempat yang gelap, hubungan kita dengan Nabi Muhammad SAW itu bisa menerangi orang yang di sekitar kita. Paling tidak minimal yaitu keluarga kita. Sehingga mari ayo ya kita berusaha untuk selalu berhubung dengan Nabi SAW, mencintai baginda Nabi Muhammad SAW. Ayo di bulan Maulid ini kita jadikan sebagai momentum ya yang membuat kita tambah dekat dengan Nabi SAW, momentum agar kita selalu terhubung dengan Nabi SAW,
seperti cerita-cerita yang baru saja saya sebutkan itu, ya, begitu kita terhubung dengan Nabi, maka pasti keberkahan akan datang, kemudahan akan datang, semuanya akan terasa indah. Kenapa? Ada Nabi Muhammad SAW. Bagaimana cara terhubung dengan Nabi SAW? Ya satu, kita ajarkan amalan-amalannya, kita amalkan amalan apa ajaran-ajarannya kebalik ya. Ini fake house. Kita amalkan ajaran-ajarannya, termasuk sunnah-sunnahnya. Itu kita praktikkan sunnah-sunnahnya. Yang ringan-ringan aja dulu ya, seperti makan minum duduk, makan minum pakai tangan kanan, ya pakai tangan kiri. Itu kan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Selalu biasakan bertutur kata yang baik, berkomentar yang baik. Itu adalah ajaran daripada baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi SAW sendiri yang memberikan contoh gitu. Nah, itu kita praktikkan. Yang kedua adalah dengan memperbanyak sholawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka di bulan Maulid Nabi ini daripada kita berkomentar yang tidak ada manfaatnya, atau kita mengucapkan kata-kata yang justru menimbulkan polemik, lebih baik kita isi dengan sholawat. Karena semakin banyak sholawat kita, semakin dekat kita dengan baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Kita akan lanjutkan dengan diskusi tanya jawab. Saya kembalikan kepada MC. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, baik itulah penyampaian materi dari Habib. Semoga apa yang disampaikan oleh beliau bisa bermanfaat untuk kita semua dalam sehari-hari. Amin, amin, ya rabbal alamin. Baik, teman-teman, kita lanjut ke acara pertanyaan, yaitu jika teman-teman ada yang mau bertanya, boleh teman-teman langsung chat atau langsung raise hand. Masih ada dalam room kajian, teman-teman? Yuk, yang mau bertanya diperbolehkan. Ya, silakan, silakan. Alhamdulillah, ini udah ada yang bertanya satu dari Kak Heni Sophia. Assalamualaikum Habib, Ana izin bertanya bagaimana caranya agar kita bisa menjaga keimanan kita. Syukron Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan yang berat sekali ya. Bagaimana cara agar kita bisa menjaga keimanan kita? Di akhir zaman ini banyak sekali perbuatan-perbuatan yang mengikis keimanan kita. Apalagi sekarang kita hidup di era medsos, ya, ada TikTok, Instagram, Facebook, dan macam-macam. Kebanyakan anak-anak muda, karena Majelis Bait Al-Muhammadi ini saya lihat mayoritas anak muda itu banyak berselancar di dunia maya. Maka hati-hati ya, di dunia maya justru apa yang kita lihat, apa yang kita tulis itu akan berpengaruh kepada naik atau turunnya iman kita. Maka paling tidak di akhir zaman ini kita jauhi hal-hal yang menyebabkan iman kita itu terkikis. Seperti apa? Jangan terlalu sering bermedsos, karena di medsos itu mudaratnya lebih banyak daripada manfaatnya. Jangan melihat tontonan-tontonan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala ya, yang yang tidak menyebabkan Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam cinta. Jadi seperti itu ya sebenarnya. Untuk teman-teman ada yang mau bertanya lagi? Bentar belum selesai tadi ya. Oh, Jadi
Di antara yang apa namanya, yang menjaga keimanan kita itu ya satu, kita hindari hal-hal yang menyebabkan keimanan kita itu kropos, khususnya di medsos gitu ya. Hindari perkumpulan-perkumpulan yang tidak baik seperti pertemanan-pertemanan atau perkumpulan-perkumpulan. Kadang kan ada teman nongkrongnya itu, tongkrongannya bagaimana? Ada tongkrongan yang baik, teman-temannya itu majelis gitu ya. Teman-temannya itu adalah teman majelis. Nah, maka kita hadir. Tapi kalau teman-temannya itu adalah yang suka mengriba, suka menggunjing, nah, lebih baik kita jangan ya. Lebih baik nggak usah kita kumpul karena justru perkumpulan seperti itulah yang menyebabkan iman kita lemah gitu. Nah, lalu perbanyak hadiri kajian majelis ilmu karena majelis ilmu itu akan menambah keimanan ya. Seperti sedang mengecas iman kita gitu. Majelis-majelis ilmu itu baik offline ataupun on air itu insya Allah sama. Seperti apa yang kita kerjakan pada malam hari ini. Ini insya Allah juga kan lihat yang hadir ini kan, yang dengar ini kan, yang betul-betul niatnya hadir ya, pengen menghadiri majelis ilmu, maka itu insya Allah hatinya akan tenang karena dia sedang mengecas keimanannya. Karena al ilmu ghidaul qalbi, ilmu itu adalah makanannya hati. Wallahu a'lam bishawab. Boleh dilanjut Ustaz? Habib, maaf. Lanjut pertanyaan dari Kak Aji Mustaqim. Assalamualaikum Habib, bukan Ustadz ya Kak Aji. Izin bertanya, apa keutamaannya berpuasa di hari lahir seperti baginda Nabi kita? Terima kasih, jazakumullah khairan kasihan. Gimana? Bisa diulang? Putus-putus tadi. Jadi pertanyaannya begini Habib. Habib izin bertanya, apa keutamaan kita puasa di hari lahir kita? Tadi kan Nabi Muhammad SAW itu lahirnya di hari Senin dan puasanya suka hari Senin gitu Habib. Nah itu gimana konsepnya Habib atau penjelasannya? Apa kita boleh? Kalau berpuasa pada hari lahir, dasarnya sih biasa-biasa saja, boleh-boleh saja gitu ya. Kecuali pada hari kita berpuasa itu bertepatan dengan hari yang diharamkan berpuasa, seperti pada hari raya atau hari tasyrik. Boleh saja gitu pada hari lahir gitu ya, atau pas dia ulang tahun. Jadi pas ulang tahun itu kita diperbolehkan melakukan seluruh amal baik gitu, boleh-boleh saja gitu. Cuman kalau untuk mengkhususkan itu masih belum ditemukan. Hanya puasa pada hari Senin saja karena memang Nabi SAW berpuasa pada hari itu gitu. Kenapa kita berpuasa pada hari Senin? Karena Nabi SAW berpuasa pada hari Senin karena Nabi lahir pada hari itu gitu. Nah, sehingga kita berpuasa karena Nabi melakukannya dan perbuatan Nabi itu menjadi sumber dalil, menjadi sumber hukum, menjadi sumber amalan gitu ya. Nah, sementara kalau misalkan saya lahir pada hari Rabu, lalu setiap Rabu saya berpuasa gitu ya. Kalau sekedar puasa biasa saja ya boleh-boleh saja. Tapi kalau berpuasa karena niat memperingati hari lahir gitu ya, ini ahsan dihindari karena apa namanya belum ada, saya belum tahu lah dalilnya itu ya, apakah kita boleh mengkhususkan puasa pada saat hari kita lahir gitu ya. Tapi kalau sekedar puasa biasa saja atau puasa mutlak bahasanya itu diperbolehkan karena dalilnya belum saya dapatkan gitu ya. Nah, jadi boleh-boleh saja kalau berpuasa pada hari lahir, tapi niatnya ya sekedar berpuasa saja gitu. Jangan karena untuk mengkhususkan gitu ya, demi menghindari polemik. Hikmahnya bagaimana? Ya hikmahnya banyak ya. Kalau puasa Senin ya karena sudah menjadi syariat, tentunya puasa yang kita lakukan pada hari tersebut akan mendapatkan nilai atau pahala yang lebih karena sudah mendapatkan legitimasi hukum. Jadi sunnah gitu kan. Kesunahannya itu termasuk sunnah yang muakkadah. Karena Nabi SAW sangat jarang sekali meninggalkan puasa Senin Kamis gitu ya. Yang kedua tentunya agar selalu tersambung dengan Nabi Muhammad SAW karena Nabi lahir pada hari Senin, kita berpuasa pada hari Senin, notaben kita akan ingat gitu dengan kelahiran Nabi SAW. Ketiga, karena ada sebuah riwayat lain yang mengatakan bahwasanya amal-amal kita itu akan disetorkan setiap hari Senin dan Kamis gitu. Jadi amal-amal kita itu dari hari Jumat sampai hari Ahad itu disetor pada hari Senin. Nah, Nabi SAW itu kepengen amalnya itu disetor dalam keadaan beliau
beribadah. Nah, ketika amal kita disetor pada hari Senin, kita sedang berpuasa, kan baik gitu. Senin, Kamis, begitu juga hari Kamis, amalan kita tuh diangkat gitu, dilaporkan, disetor. Nah, Nabi itu kepengen amalan itu disetor dalam keadaan beliau sedang berpuasa. Jadi hikmahnya banyak sekali, di antaranya 3 itu. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin teman-teman ada yang mau bertanya lagi? Kalau tidak ada, ini khususnya saya selaku moderator nih Habib mau bertanya. Izin bertanya ya Habib. Habib, ada gak sih salah satu amalan biar kita tuh diingat sama Rasulullah SAW di padang mahsyar nanti selain sholawat? Atau tips-tips apa aja yang bisa agar kita tuh di padang mahsyar nanti tuh ada dalam bagian umat Rasulullah SAW selain amalan sholawat itu, Habib? Yang Mungkin paling efektif sih memang selawat ya, karena kalau selawat itu kan kita nggak mengeluarkan modal gitu. Amalan lain tuh seperti sodako, membantu umat Nabi Muhammad SAW itu kan kita perlu mengeluarkan modal gitu ya. Jadi apa namanya, mengeluarkan uang dan sebagainya tuh. Nah kalau selawat kan kita paling enak, emang paling simpel tuh selawat gitu ya. Jadi kita bisa sambil duduk, nggak perlu mengeluarkan uang yang banyak gitu ya. Bahkan dalam keadaan membawa kendaraan pun kita bisa gitu kan untuk berselawat gitu. Nah sehingga lebih efektif sih selawat gitu. Kalau saran saya, arahan saya, sholawat aja, tidak perlu kita cari-cari yang lain, sholawat aja diperbanyak, karena paling gampang. Kalau mau yang lain, bagi yang mau lebih, bisa dengan memperhatikan umat Nabi Muhammad SAW. Karena siapa yang memperhatikan umat Nabi Muhammad, maka nanti akan termasuk golongan mereka di hari kiamat gitu. Cuman kan ini membutuhkan modal ya. Tapi boleh saja gitu, yang punya tenaga dengan tenaganya, modal utamanya itu tenaganya gitu kan. Yang punya harta dengan hartanya, berarti modal utamanya dengan hartanya gitu. Dan yang paling efektif selain salawat tentu dengan mengamalkan sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu diamalkan semuanya itu. Ya apa namanya, semampu kita, semaksimal kita tuh sunnah-sunnah Nabi. Syariatnya dijaga, yang wajib kita kerjakan, yang haram kita jauhi, yang sunnah-sunnah kita praktekkan, ya. Nah, terus memperbanyak sholawat, karena sholawat itu akan membentengi kita dari perbuatan maksiat yang menyebabkan kita jauh dari Nabi Muhammad SAW. Kalau menurut saya sih paling gampang tuh sholawat sih, paling gampang, paling efektif, paling simple, ya, paling efisien. Tinggal duduk, naik motor, di atas kasur, ya nggak perlu wudhu, bisa sholawat. Kalau baca Quran kan harus wudhu kan, ada adab-adabnya gitu. Tapi kalau sholawatan, kita mau nggak ada wudhu, nggak berwudhu, itu bisa saja. Di kendaraan, ya bisa saja kan, nggak mengganggu fokus kita sholawatan di atas motor misalnya. Wallahu a'lam bishawab. mungkin ini pertanyaan satu lagi ya Habib, izin. Ya silakan. Assalamualaikum Habib, saya mau bertanya Salam. bagaimana cara menjadi manusia yang baik di akhir-akhir zaman ini? Syukron Habib. Gimana? Putus tadi. Bagaimana cara menjadi manusia yang baik di akhir-akhir zaman ini? Zaman ini kan Habib, wah banyak banget nih rintangan sama ujiannya. Nah, bagaimana nih biar kita tuh masih terlindungi dan menjadi manusia yang baik? Iya, fokus saja dengan tujuan hidup, yaitu diridhoi Allah dan juga dicintai Nabi Muhammad. Selama Allah ridho, selama Nabi Muhammad SAW cinta, sesuai dengan apa yang diajarkan oleh ulama ahlus sunnah wal jamaah, ya, bentar. Maka kita nggak usah peduli. Makanya kita nggak usah peduli. Karena kebanyakan kita ini beramal itu masih mengharapkan pujian manusia. Mulut nggak ngomong, hati nggak berprasangka, tapi gerak-gerik tubuh seakan-akan demikian. Nah, itu yang bikin kita ribet tuh begitu. Ya, padahal Nabi sendiri kan mengatakan ridhon nas ghoyah la tudrok. Ridhonya manusia itu nggak akan ada habisnya. Nanti beramal agar si A senang. Oke, si A senang. Tapi si B nggak senang. Nanti beramal lagi agar si B senang. Si A nggak senang gitu. Jadi kalau beramal untuk manusia itu nggak akan ada habisnya gitu. Dan berapa lama manusia itu akan senang sama kita? Nggak bakal selama-lamanya.
Ya nggak bakal selama, paling dia hari itu senang, besok bisa jadi dia benci sama kita. Apalagi kalau kita ada clash ya, ada masalah. Nah, jadi bisa jadi nanti jadi musuh. Maka menjadi orang baik, udah fokus aja. Selama Allah senang, selama Allah ridho, selama sesuai dengan syariat Nabi, jalan. Omongan manusia itu nggak akan ada habisnya gitu. Akan selalu ada yang mencintai kita dan akan selalu ada orang yang mencaci kita. Jangankan kita, Nabi Muhammad SAW pun itu ada yang mencaci, ada yang menjelekkan, ya. Apalagi kita. Nabi Muhammad aja diomongkan, apalagi kita. Nah, sehingga fokus saja, ya, fokus saja kepada apa namanya, kepada apa yang diridhoi oleh Allah, yang menyebabkan Allah Subhanahu Wa Taala cinta, maka insya Allah kita akan menjadi baik. Jadi baiknya itu barometernya itu adalah Allah, ya, barometernya itu Allah. Jangan manusia gitu. Kalau manusia nanti kita itu cepat putus asa. Baru beramal dicaci, direndahkan, ngambek, mundur. Baru beramal di apa namanya, diejek, mundur. Akhirnya kita nggak jadi baik. Kapan baiknya begitu? Baru pakai cadar diomongin, lepas cadar. Baru nutup aurat atau hijrah diomongin, nggak jadi hijrah. Nggak jadi nutup aurat. Baru mau rutin ngaji diomongin, nggak jadi ngaji. Akhirnya nggak selesai-selesai kan? Nah, jadi karena kita masih fokus kepada pujian manusia, nggak usah ya. Jadi apa namanya, kita tetap fokus kepada tujuan kita, itu ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau seperti itu kita bisa jadi orang baik. Jadi barometer baik itu adalah ridho Allah, jangan ridho manusia. Caranya seperti itu aja. Nah, untuk mengetahui baik atau tidaknya ya ngaji, kita ngaji. Baik itu ngaji on air seperti sekarang ini atau off air ya, itu yang lebih afdol. Hadiri pengajian sehingga kita tahu mana yang baik, mana yang benar. Nah, cuman zaman sekarang ini kita harus pandai-pandai juga memfilter, memilih siapa guru yang akan kita pelajari. Enggak semua guru bisa kita belajar dengan yang enggak. Harus pandai-pandai kita memilah dan memilih, mencari siapa yang layak kita jadikan guru. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, sesi pertanyaan sudah kita tutup ya teman-teman. Insya Allah kita langsung lanjut saja ke penyampaian motivasi Habib, biar kita tuh imannya tuh makin meningkat tiap hari ke harinya tuh. Ibadah semangat. Ya, apa namanya tadi itu ya, sebenarnya nyambung dengan pertanyaan terakhir. Semangat. Selama Allah ridho, tidak usah pedulikan omongan manusia. Kebanyakan yang membuat kita down itu adalah omongan manusia, bukan masalah. Masalah selama kita yakin sama Allah, kita akan bisa melewatinya. Masalah rezeki, tapi kalau kita yakin ada Allah, ya kita santai aja kan hidup kita kan. Tapi yang membuat kita linglung itu, bikin kita down itu omongan manusia. Nanti kalau nggak kerja nanti begini-begini, akhirnya was-was, takut. Nah, jadi begitu juga dengan ibadah. Nggak usah terlalu difikirkan omongan manusia itu. Ya, kecuali kalau yang berupa saran atau kritik gitu kan. Nah, sehingga itu yang perlu kita apa namanya, perlu kita perhatikan gitu. Jadi semangat beribadah itu karena Allah Subhanahu wa taala, ya, bukan karena ujian manusia. Sehingga mental kita harus kuat. Jangan gara-gara diejek manusia kita kena mental, jangan. Saya ini diejek-ejek nggak pernah mental, ya, santai aja. Karena mereka mengejek saya, kita nggak miskin ya. Mereka mengejek saya, kita nggak jatuh, malah semakin bangkit gitu. Nah, itu ya. Nah, terus yang kedua, tetap istiqomah. Kita itu menghadiri pengajian. Karena ilmu itu seperti yang tadi saya sampaikan tuh, al-ilmu ghidha'ul qalbi. Ilmu itu adalah makanan hati. Jadi semakin kita memberikan nutrisi kepada hati kita, maka semakin sehat hati kita. Semakin sehat hati kita itu, maka insya Allah akan semakin kuat kita dalam beribadah. Semakin istiqomah kita dalam beribadah. Nah, jadi seperti itu. Lalu perbanyak pertemanan yang baik, ukhuwah Islami. Karena teman yang baik itu akan mengingat kepada kebaikan. Sementara teman yang buruk akan selalu mengajak kepada keburukan. Kalau kita ingin baik, maka circle kita harus baik juga gitu. Itu nggak bakalan bisa baik kalau circle kita itu jelek atau buruk. Jadi kalau kita pengen baik, seperti pengajian Bait Al-Muhammadi, harus istiqomah, harus kita semarakkan, harus kita ramaikan. Dengan begitu,
maka kita akan bisa berupaya menjadi lebih baik lagi insya Allah ke depannya. Amin. Itu saja mungkin. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, sesi motivasi yang sangat mengagumkan. Terima kasih banyak Habib. Alhamdulillah. Dan kita Sama-sama. Dan kita lanjut saja ke sesi doa Habib yang insya Allah akan dibawakan oleh Habib. Dan untuk teman-teman, mari kita untuk berdoa ya teman-teman. Dipersilahkan Habib. اللهم يا عظيم السلطان يا قديم الإحسان يا دائما نعم يا كثير الجود واسع العطاء يا خفي اللطف يا جميل الصنع حليما لا يعجل يا كريما لا يبخل صل يا ربي على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وارض عن الصحابة أجمعين اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا وأنت رب حقا ونحن أبيد قرقا وأنت لم تزل لذلك أهلا اللهم يا ميسر كل عسير ويا جابر كل كثير ويا صاحب كل فريد ويا مأمن كل مخيب ويا مقوي كل ضعيف ويا مغني كل فقير ويا ميسر كل عسير يسر علينا كل عسير فتيسر عسير لك يسير اللهم يا من لا يحتاج البيان والتفسير حاجاتنا كثير حاجاتنا كثير وأنت عالم بها وخبير اللهم إنا نخاف منك ونخاف ممن يخاف منك ونخاف ممن لا يخاف منك اللهم بحق من يخاف منك نجنا ممن لا يخاف منك اللهم بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم احرسنا بعينك التي لا تنام وكنفنا بكنفك الذي لا يرام وارحمنا بقدرتك علينا فلا تهلكنا وأنت رجاؤنا وثقتنا وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين ربنا تقبل منا بسر الفاتحة. Baik, ini saja yang bisa saya sampaikan. Saya ingin mengadakan kuis, ya, khusus untuk Majelis Bait Al-Muhammadi. Jadi kuisnya adalah, ya, jawab pertanyaan yang akan saya lontarkan di Instagram saya. Tinggal di tag Instagramnya @habib_ali_al_hinduan ya, habib_ali_al_hinduan @habib_ali_hinduan. Nanti jawab di Instastory, tag Instagram saya, nanti akan saya repost. Saya tunggu 24 jam, berarti jam 7:30 besok malam. Dua orang yang beruntung akan mendapatkan hadiah kecil, tapi insya Allah mudah-mudahan bermanfaat dari saya. Pertanyaannya adalah siapa atau apa siapa nama ibu susu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi budaknya Abu Lahab lalu dimerdekakan oleh Abu Lahab. Namanya siapa? Saya tunggu 24 jam, jawab di Instagram, di Instastory, lalu nanti tag akun saya ada Habib Ali Hinduan. Jadi itu ya. Paling ini saja kajian saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Mudah-mudahan kita bertemu kembali di lain waktu, di majelis dan kajian yang insya Allah lebih bermanfaat lagi insya Allah berikutnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf dari Allah SWT. Saya sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.